Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi manajemen. Baik, kita mulai dari pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah penerapan teknik-teknik dan konsep yang tepat dalam pengelolaan data ekonomi historikal atau yang telah lampau dan yang diproyeksikan dari satu satuan usaha untuk membantu manajemen dalam menyusun rencana untuk tujuan tertentu dan dalam membuat keputusan dengan suatu pandangan ke arah pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian lainnya tentang akuntansi manajemen itu merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang seperti apa? Informasi itu kan adalah data yang sudah diolah sehingga siap digunakan untuk membuat kesimpulan, argumen, ramalan, atau keputusan dan juga tindakan. Dalam penggolongan informasi itu terbagi menjadi dua. Ada informasi yang kuantitatif, ada informasi non-kuantitatif. Informasi kuantitatif itu tersendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu informasi akuntansi dan informasi non-akuntansi. Salah satu contoh pembagian dari informasi akuntansi adalah informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan informasi akuntansi manajemen. Seperti yang sudah saya jelaskan mengenai penggolongan informasi itu sendiri ada yang bersifat informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif adalah informasi yang disajikan dalam bentuk angka-angka. Informasi akuntansi merupakan salah satu bentuk dari informasi kuantitatif dalam satuan moneter. Jadi salah satu contoh dari informasi kuantitatif adalah informasi akuntansi. Seperti yang kita tahu bahwa informasi akuntansi itu berupa angka-angka yang di dalamnya menggunakan satuan moneter atau uang. Informasi kuantitatif bersifat non-moneter biasanya disebut dengan kuantitatif non-akuntansi. Contoh, informasi umur karyawan, jumlah karyawan, dan juga kuantitas penjualan. Masih pembahasan tentang penggolongan informasi. Sebelum kita beranjak kepada klasifikasi atau pembagian dari informasi akuntansi tersebut, kita mengenal dulu apa itu akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian informasi ekonomi suatu organisasi kepada para pemakai informasi agar bermanfaat untuk pembuatan pertimbangan dan keputusan. Sedangkan pembagian dari informasi akuntansi itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada informasi operasi, informasi akuntansi keuangan, dan yang terakhir adalah informasi akuntansi manajemen. Sekarang, apa itu informasi operasi? Informasi operasi itu biasanya digunakan untuk mengarahkan kegiatan rutin dari hari ke hari, atau sebagian besar informasi kuantitatifnya berisi tentang informasi operasi. Informasi operasi akan menghasilkan 2 jenis informasi akuntansi, yaitu informasi akuntansi keuangan yang biasanya diperuntukkan untuk pihak eksternal organisasi. Yang kedua adalah informasi akuntansi manajemen yang biasanya digunakan untuk pihak dalam organisasi. Informasi akuntansi keuangan biasanya digunakan untuk para manajer dan juga pihak eksternal organisasi. Untuk pihak luar organisasi atau eksternal organisasi atau perusahaan, biasanya bentuknya dalam berupa laporan posisi keuangan atau yang biasa kita sering dengar neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal serta laporan posisi arus kas. Sekarang siapakah pihak luarnya? Contohnya adalah misalnya pemegang saham, bank, pemerintah, dan kreditur. Dan biasanya informasi akuntansi keuangan ini disusun berdasarkan aturan dasar atau ground rules tertentu yang biasanya kita kenal dengan prinsip akuntansi yang lazim atau biasa disebut GAAP. Sedangkan informasi akuntansi manajemen biasanya
digunakan oleh para manajer. Mengapa? Karena para manajer itu sendiri tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk memeriksa informasi operasi secara rinci. Makanya diperlukannya adanya informasi akuntansi manajemen untuk memberikan informasi lebih kepada para manajer. Nah, akuntansi manajemen itu sendiri adalah proses dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para manajer untuk perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan organisasi. Seperti yang tadi sudah dibahas, bahwa informasi akuntansi manajemen itu merupakan informasi yang diperuntukkan untuk para manajer, salah satunya untuk perencanaan. Perencanaannya adalah proses pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Contohnya, perencanaan yang penting dalam sebuah organisasi adalah anggaran. Penyusunan anggaran itu sendiri adalah proses perencanaan seluruh kegiatan organisasi untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, informasi akuntansi manajemen itu juga untuk pengkoordinasian. Pengkoordinasian itu sendiri adalah proses yang bertujuan agar kegiatan-kegiatan berbagai bagian di dalam organisasi secara bersama-sama dapat mencapai tujuannya. Misalnya, koordinasi antara kegiatan penjualan, produksi, pembelian, personalia, keuangan, agar kegiatan berbagai bagian tersebut dalam organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengendalian. Pengendalian itu sendiri merupakan proses yang digunakan oleh manajemen agar para pelaksana bekerja dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sekarang kita berlanjut kepada pembahasan mengenai persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu sendiri. Yang pertama, dua-duanya, baik itu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, bersandar pada sistem informasi akuntansi yang sama. Dan yang kedua, dua-duanya pun bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan yang sama pula. Sedangkan untuk perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan terlihat dari beberapa faktor. Dari sisi tujuan utamanya, kalau akuntansi keuangan biasanya diperuntukkan produknya untuk pihak-pihak eksternal organisasi. Tadi sudah disebutkan misalnya untuk pemerintah, kreditur, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk tujuan dari akuntansi manajemen itu sendiri biasanya diperuntukkan untuk pihak-pihak internal organisasi. Yang selanjutnya, dari sisi dasar penyusunan laporan, kalau akuntansi keuangan, dia berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima umum dengan ketentuan-ketentuan yang sudah tertera. Sedangkan pada akuntansi manajemen itu berdasarkan pada biaya dan manfaat yang diperlukan untuk pelaporan akuntansi manajemen itu sendiri. Sedangkan kalau dari sisi objek yang diukur dan dikomunikasikannya, biasanya dia menggambarkan, akuntansi keuangan menggambarkan kondisi-kondisi dan kemampuan ekonomi perusahaan secara keseluruhan, secara global. Sedangkan pada akuntansi manajemen hanya berorientasi atau objek yang diukurnya itu pada prestasi para manajer pada berbagai tingkatan organisasi tersebut. Dan kalau dari sisi orientasi laporannya, biasanya akuntansi keuangan orientasinya masa lalu, penilaian historikal terhadap kemampuan ekonomi masa lalu. Karena laporan keuangan dihasilkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada masa lalu. Sedangkan akuntansi manajemen orientasinya justru untuk masa depan, biasanya untuk memprediksi dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi juga. Dan yang selanjutnya adalah dari sisi jarak waktu pelaporan. Kalau akuntansi keuangan biasanya kurang fleksibel, hanya ada laporan tahunan, ada laporan trimester atau tengah tahunan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pada akuntansi manajemen dia lebih fleksibel, bisa disusun dengan jarak waktu mungkin lebih pendek ataupun lebih panjang dari pada laporan akuntansi keuangan. Perbedaan selanjutnya, kalau dari sisi bentuk laporannya,
Akuntansi keuangan biasanya bentuknya lebih ringkas atau ringkasan dan berhubungan dengan seluruh kegiatan yang ada di perusahaan. Sedangkan kalau pada akuntansi manajemen biasanya bentuknya lebih terperinci pada setiap kegiatan, jenisnya, divisinya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dari sisi tingkat kesulitan, akuntansi keuangan biasanya lebih mudah karena dasarnya sudah menggunakan disiplin akuntansi. Sedangkan kalau pada akuntansi manajemen itu lebih sulit karena menggunakan multidisiplin pengetahuan, baik dari sisi psikologi, dari sisi ekonomi, dan lain sebagainya. Dari isi laporannya, itu kalau akuntansi keuangan itu contohnya neraca atau sekarang dia biasa disebut dengan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perubahan modal, dan aliran dananya. Sedangkan kalau akuntansi manajemen biasanya isinya berupa anggaran, laporan biaya, laporan prestasi, laporan analisis khusus, dan lain-lain. Dari tingkat presisinya, akuntansi keuangan presisi dan akurasinya akan lebih tinggi. Sedangkan akuntansi manajemen presisi dan akurasinya lebih rendah dibanding dengan laporan dari akuntansi keuangan karena yang penting cepat dan tepat waktu ketika dibutuhkan. Yang terakhir dari sifat mandatorinya, kalau akuntansi keuangan bersifat mandatori mengikuti badan atau penguasa tertentu. Misalnya sudah listing di Bursa Efek, dia harus melaporkan laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau akuntansi manajemen biasanya tidak bersifat mandatori atau lebih ke sukarela. Yang penting adalah manfaat dari informasi yang dihasilkannya. Beralih ke penggolongan dari informasi akuntansi manajemen. Informasi akuntansi manajemen biasanya didasari oleh informasi akuntansi terbagi 3. Informasi akuntansi biaya penuh atau full costing accounting, informasi akuntansi biaya diferensial accounting, dan yang terakhir adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Full costing accounting. Apa itu biaya penuh atau full cost? Itu adalah jumlah seluruh biaya langsung yang berkenaan dengan item tersebut ditambah dengan bagian-bagian yang layak dibebankan pada item tersebut dari biaya tidak langsungnya. Contoh misalnya, apabila perusahaan membeli komponen kipas angin seharga 15.000 dan menggunakan tenaga kerja langsung untuk merakit kipas angin tersebut dengan upah 2.000, material atau suku cadang dan lain-lainnya 3.000, serta bagian yang layak dibebankan pada kipas angin dari biaya operasinya adalah 5.000 atau termasuk biaya tetapnya, maka biaya penuh atau full costnya dari kipas angin tersebut adalah 25.000. Jadi komponennya 15.000 ditambah 2.000 tenaga kerja langsungnya, suku cadangnya 3.000, dan juga biaya operasi yang termasuk di dalamnya juga adalah biaya tetapnya 5.000, maka di total semuanya adalah 25.000. Ini adalah contoh dari informasi akuntansi biaya penuh atau full costing accounting. Differential accounting adalah informasi akuntansi yang biasanya digunakan dalam pengambilan keputusan pemilihan alternatif atau alternative choice decision. Selain differential accounting, ada juga istilah biaya diferensial. Kalau biaya diferensial adalah biaya yang berbeda antara satu set kondisi atau alternatif yang satu dengan kondisi yang lain. Biaya yang bukan biaya diferensial tidak begitu penting atau irrelevant untuk pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Contoh dari differential accounting, contohnya misalnya ada PT ABC membeli komponen kipas angin dengan harga 15.000. Kalau seandainya dia merakit kipas tersebut dibutuhkan biaya suku cadang 5.000, tenaga kerjanya 3.000. Ini alternatif B-nya. Sedangkan alternatif A-nya atau alternatif lain, dia tidak merakit sendiri kipas angin tersebut, tapi dirakit oleh perusahaan lain tapi dengan biaya 10.000. Nah, berdasarkan informasi yang ada, seandainya kita memilih alternatif A, dirakit di perusahaan lain, kita harus mengeluarkan dana 10.000. Jadi nanti 15.000 ditambah 10.000. Sedangkan seandainya kita merakit sendiri, kita akan mengeluarkan biaya tadi suku cadang sebesar 5.000 dan upah tenaga kerja 3.000. Di total hanya 8.000. Maka ada selisih antara alternatif A dan alternatif B. Nah,
Dari selisih tersebut kita bisa memilih. Ternyata ada perbedaan yang lebih menguntungkan kalau kita memilih alternatif B. Berdasarkan analisis yang tadi, dari contoh yang tadi mengenai differential accounting, diketahui bahwa ternyata ada biaya diferensial atau perbedaan biaya antara alternatif A dengan merakit di perusahaan lain atau dengan alternatif B merakit sendiri. Itu sebesar 2000. Jadi lebih kecil daripada kita merakit di luar. Nah, analisis ini bisa dipakai juga dalam pengambilan keputusan. Nah, biaya pembelian komponen sebesar 15.000 ini tidak dikatakan sebagai biaya diferensial. Mengapa? Karena baik dirakit sendiri maupun dirakit di luar atau pada perusahaan lain tetap harus dikeluarkan jumlah yang sama. Karena 15.000 ini adalah kita biaya membeli kipas anginnya, belum merakit menjadi kipas angin yang utuh. Selanjutnya adalah responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menelusuri biaya, pendapatan, laba, dan investasi untuk unit-unit organisasi secara individual. Setiap unit tersebut merupakan pusat pertanggungjawaban. Maka, pusat pertanggungjawaban itu adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas unitnya. Sesuai dengan struktur pengadilan manajemen, pusat pertanggungjawaban dalam organisasi digolongkan menjadi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. RA atau Responsibility Accounting biasanya menganalisis prestasi manajer pusat pertanggungjawaban dan memotivasi manajer tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat informasi akuntansi manajemen. Sifat informasi akuntansi manajemen itu untuk tujuan yang berbeda, biasanya akan diperlukan informasi yang akan berbeda juga. Angka-angka akuntansinya biasanya berbentuk taksiran, dipengaruhi oleh estimasi, kebijakan akuntansi, dan metode akuntansi yang digunakan. Pemakai informasi bekerja atas dasar informasi yang tidak lengkap. Maka seni bisnisnya adalah seni untuk membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap tersebut. Informasi akuntansi hanya merupakan salah satu informasi, hanya manusia, dan bukanlah informasi yang membuat sesuatu terlaksana. Baiklah, cukup sekian materi perkuliahan pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan ketika waktu mata kuliah berlangsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.